Jika harus memilih di antara dua entitas dunia lain ini, manakah yang ingin kamu hadapi? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dalam versus kali ini, kita akan mengadu antara hantu dengan iblis. Kira-kira makhluk supranatural mana yang lebih unggul? To me, there's a difference between paranormal, meaning like a ghost or a spirit, and something that's Ronde 1, latar cerita. Kepercayaan akan keberadaan roh, hantu, dan penampakan lainnya telah menjadi bagian penting dari hampir setiap budaya sepanjang sejarah. Hal itu sejalan dengan keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Doomed to wander the earth for all eternity. Biasanya, hantu digambarkan sebagai jiwa tak berwujud dari orang meninggal yang terjebak di antara kehidupan saat ini dan kehidupan selanjutnya, atau sebagai perwujudan dari mereka yang telah mencapai alam baka namun mencoba kembali berinteraksi dengan dunia ini. Children, if you're dead, why do you remain in this house? Apakah mereka bersifat baik atau penuh dendam? Hal tersebut tergantung pada hantu itu sendiri, juga pada orang-orang yang mempercayai keberadaan mereka. Iblis atau demon juga telah menjadi bagian penting dari berbagai mitologi dan agama di seluruh dunia. Mereka memiliki beragam asal-usul dan bentuk. Namun, sebagian besar dikaitkan dengan berbagai versi dunia bawah underworld sesuai penafsiran masing-masing budaya. Namun, mereka juga bisa bersifat baik ataupun jahat. Hai. Sebagai contoh, iblis dalam keyakinan Kristen umumnya melayani setan dan menyebarkan ketidakpercayaan, penderitaan, dan kesengsaraan terhadap manusia. You know what she did? Your daughter. Sedangkan dalam kepercayaan Hindu, mereka disebut sebagai raksasa atau asura, di mana mereka bisa membantu, membahayakan, atau sebaliknya, tidak berbahaya sama sekali. Terlepas dari popularitas mereka dalam banyak kebudayaan, ketidakseragaman deskripsi tentang iblis membuat mereka sedikit dirugikan dalam ronde ini. Get away from me! Memang, terdapat banyak cerita tentang iblis, namun kisah-kisah hantu yang lebih tersebar luas dan konsisten membuat mereka mendapatkan nilai untuk ronde ini. Pemenangnya, hantu. Everybody has heard ghost stories around the campfire. Heck, my grandma used to spin yarns about a spectral locomotive that would rocket past the farm where she grew up. Ronde 2, wujud. Seperti halnya entitas mitos atau supranatural lainnya, penggambaran tentang hantu cukup beragam, tergantung pada daerah dan siapa yang mendeskripsikannya. Namun secara umum, wujud mereka dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Pertama, ada hantu yang tampak seperti penampakan dari orang yang telah meninggal. Wujud mereka bisa tampak seperti saat masih hidup atau seperti dalam momen sebelum kematian dan seringkali terlihat setengah transparan. Oh, finally I'm in the conversation. Selanjutnya adalah hantu yang hanya muncul sebagai cahaya spektral seperti Will o' the Wisps. Yang terakhir, terkadang hantu bisa mengambil wujud dari siapapun atau apapun yang mereka rasuki. Step right up, test your strength. Meskipun pengkategorian sederhana itu praktis, namun berbagai wujud dari hantu itu seringkali tidak konsisten atau sulit diprediksi. Wujud iblis pun cukup bervariasi. Setiap budaya yang mempercayai keberadaan mereka memiliki pandangan sendiri tentang apa yang dianggap sebagai iblis. Namun, terdapat beberapa kemiripan. Dalam keyakinan Kristen, ketika tidak merasuki tubuh orang lain, iblis biasanya digambarkan sebagai makhluk jahat yang memiliki tanduk. Iblis Jepang yang dikenal sebagai Oni juga bertanduk, tetapi wujudnya lebih mirip ogre dalam konsep barat. Sementara itu, asura dalam keyakinan Hindu seringkali digambarkan memiliki banyak tangan dan wajah, warna kulit yang tidak wajar, serta gigi yang tajam. Secara keseluruhan, bisa dikatakan kalau sebagian besar makhluk iblis ini memiliki bentuk menyerupai manusia dan memiliki tanduk, gigi tajam, serta warna kulit cerah yang tidak biasa. Ronde ini harus kita berikan pada iblis. Meskipun hantu dikenal sebagai sosok yang ikonik, tidak dapat dipungkiri kalau iblis secara keseluruhan lebih bervariasi dan mengesankan dalam hal visual. Pemenangnya, iblis. Judy, Roger, where you going? The party's just begun. Ronde 3, kemampuan. Hantu memiliki sejumlah kekuatan menyeramkan yang dapat mereka gunakan. Salah satunya adalah kemampuan untuk menembus benda padat karena mereka tidak memiliki tubuh fisik. Hal ini memungkinkan mereka untuk bergerak tanpa terdeteksi. Sorry, I guess we'll have to take the long way. Berbicara tentang tidak terdeteksi, selain kemampuan menembus benda, dikatakan juga kalau mereka memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat.
Hantu juga dikenal dapat merasuki manusia, hewan, benda, atau bahkan bangunan yang mereka gunakan untuk berinteraksi dengan dunia fisik. Seringkali hal ini menghasilkan kejadian yang aneh. Semua kemampuan ini memberikan hantu keunggulan yang signifikan atas makhluk hidup, tetapi tidak adanya bentuk fisik juga bisa menjadi kelemahan dalam beberapa situasi. Iblis dikenal memiliki berbagai kekuatan yang diakui dalam agama dan mitologi. Pertama adalah kekuatan fisik mereka yang luar biasa karena banyak dari mereka digambarkan sebagai monster raksasa atau makhluk dengan kekuatan superhuman. Namun, beberapa iblis memiliki kemampuan yang lebih licik. Salah satunya adalah kemampuan untuk merasuki tubuh manusia dan memaksa mereka melakukan tindakan mengerikan di luar kehendak mereka. Where's Reagan? In here with us. Kemampuan halus lainnya termasuk menyebarkan penyakit dan menanamkan keraguan terhadap kepercayaan para dewa atau Tuhan yang sejati. Ada juga iblis yang mampu membuat kontrak mistis dengan manusia dengan imbalan tertentu, seperti dalam kisah terkenal Faustian Bargain. Berbeda dengan hantu, umumnya iblis adalah makhluk fisik dengan tubuh yang nyata meskipun ada beberapa pengecualian. Kemampuan hantu memang mengesankan, namun kekuatan terbesar mereka, transparansi dan tidak adanya wujud, seringkali membuat mereka harus bekerja secara lebih tidak langsung dibandingkan dengan iblis. Karena itu, ronde ini jatuh kepada iblis. Pemenangnya, iblis. Everything's in place. I'll drop the paperwork. Good, great. Racquetball Thursday? Okay then. Ronde 4, bukti keberadaannya. Meskipun kepercayaan akan hantu bersifat universal, hampir tidak ada bukti ilmiah yang kredibel mengenai keberadaan mereka. It's cold right here. It's not a breeze, it's like icy. Sebagai entitas supranatural, keberadaan roh orang yang telah meninggal juga mengandaikan adanya kehidupan setelah kematian, sesuatu yang hingga kini belum terbukti secara ilmiah. Memang banyak para ahli hantu yang sering muncul di televisi, tetapi metode mereka umumnya hanya memiliki keterkaitan dangkal dengan ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. Are you the screaming man who haunts these woods? Meski begitu, ada beberapa hal terkait penampakan hantu yang tetap tidak dapat dijelaskan. Dan meskipun itu bukanlah bukti nyata, tapi kalau ada asap pasti ada api, bukan? Begitu juga dengan iblis, tidak ada bukti nyata tentang keberadaan mereka. Penampakan mereka zaman dulu seringkali merupakan kesalahpahaman terhadap berbagai hewan besar, pria berzirah yang dirancang untuk menakut-nakuti, atau penjelasan berdasarkan kepercayaan agama. Penampakan modern pun tak jauh berbeda, di mana kasus kerasukan oleh iblis lebih sering dijelaskan sebagai acting yang rumit atau gangguan kesehatan mental yang belum terdiagnosis pada orang yang dirasuki. Are you the gatekeeper? You better bring him inside. Masalah utama dalam menemukan bukti keberadaan iblis adalah hal ini membutuhkan kepercayaan, tidak hanya pada kehidupan setelah mati, tetapi juga pada kekuatan jahat. Meski begitu, kesamaan dalam deskripsi tentang iblis di berbagai budaya memberikan petunjuk bahwa mungkin ada satu sumber yang mendasarinya, meskipun itu hanyalah pengaruh dari ideologi. Bukti di kedua sisi sama-sama kurang meyakinkan. Tetapi jika harus memilih salah satunya, pilihan kami jatuh pada hantu. Karena klaim keberadaan mereka setidaknya memiliki dasar dalam pseudoscience. Pemenangnya, hantu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Ronde 5, tingkat keseraman. Hantu itu menakutkan. Gagasan bahwa orang mati bisa kembali untuk menghantui yang hidup adalah sesuatu yang menyeramkan. Dan variasi dari konsep ini ditemukan di berbagai cerita fiksi dan mitologi. Dunia ini sudah cukup menakutkan tanpa harus khawatir akan dihantui oleh roh yang tidak bisa kita sentuh atau bahkan kita lihat. Terutama jika mereka adalah keluarga atau seseorang yang kita kenal semasa hidup. You kill her. I'll watch. Namun, meskipun menakutkan, sifat mereka yang tidak berwujud serta keberadaan mereka yang masih diragukan membuat tingkat keseraman mereka sedikit berkurang. Apalagi dengan gambaran hantu seperti kain putih di Halloween atau karakter seperti Casper yang sama sekali tidak membantu membangun kesan seram. Oh, good grief. Iblis juga layak untuk ditakuti. Sebagian besar iblis jika dilihat dari sisi estetis memang menakutkan. Pada dasarnya, mereka adalah monster. Tanduk, taring, dan berbagai macam anggota tubuh menjadikan mereka makhluk yang sangat mengerikan.
kekuatan fisik mereka juga menakutkan. Karena berbeda dengan hantu, mereka banyak yang digambarkan memiliki tubuh fisik dan jauh lebih kuat daripada manusia. Ditambah lagi dengan kemampuan mereka untuk merasuki tubuh manusia dan menimbulkan malapetaka lain dalam kehidupan manusia. Iblis memang sangat menyeramkan. I can smell your filthy soul. Namun, seperti halnya hantu, ketidakpastian akan keberadaan mereka cukup mengurangi rasa takut yang dapat mereka timbulkan. Ya, ini merupakan ronde yang sengit, tetapi mahkotanya harus kita berikan kepada iblis. Meskipun hantu bisa menimbulkan rasa takut jika memang keduanya ada ancaman bahaya secara fisik atau bahkan sesuatu yang lebih buruk, tampaknya jauh lebih memungkinkan datang dari iblis. Pemenangnya, iblis. Dengan begitu, kemenangan iblis menutup episode versus kali ini. Apakah argumen kami cukup jelas atau masih kurang transparan? Jangan ragu untuk menghantui kami di kolom komentar. You have been a participant in the biggest interdimensional crossrip since the Tunguska blast of 1909. Felt great. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.